Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, memuji mental bertanding anak asuhnya usai bermain imbang 2-2 melawan juara bertahan Persib Bandung. Persebaya sempat tertinggal sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan. Kami sebenarnya ingin menang, tetapi kami harus tetap senang dengan semangat juang pemain meski hasilnya seri. Menurutnya, pertandingan berjalan terbuka dengan banyak peluang tercipta dari kedua tim, sehingga hasil imbang menjadi gambaran jalannya laga. Terkait taktik, Tavares menjelaskan pergantian pemain dilakukan setelah Milo Rajkovic melakukan pelanggaran berbahaya di kotak penalti. Ia menilai kondisi fisik Milos menurun akibat padatnya jadwal pertandingan, sehingga memasukkan Gustavo Fernandes dan mendorong Risto Mizrewski lebih ke depan. Hal itu kami lakukan untuk mengantisipasi masuknya pemain bertubuh tinggi dari Persib. Tavares menyebutkan keputusan tersebut diambil berdasarkan analisa laga-laga Persib sebelumnya yang kerap mencetak gol lewat umpan silang, memanfaatkan postur penyerang. Selain aspek teknis, pelatih asal Portugal itu mengapresiasi dukungan supporter yang dinilai memberikan energi tambahan bagi tim, terutama saat tim harus tampil dengan sejumlah pemain di luar posisi aslinya akibat badai cedera. Saya tidak bisa komplain sedikit pun terhadap apa yang terjadi para pemain, tuntasnya. Laga sengit klasik Persebaya menghadapi Persib Bandung tuntas tanpa pemenang di lanjutan Superliga. Ini setelah Bajul Ijo dan Maung Bandung bermain imbang dengan skor akhir 2-2. Laga Persebaya menghadapi Persib berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, di mana Persebaya sempat unggul dahulu melalui penalti Bruno Moreira. Namun pada babak kedua Persib unggul balik dengan menyerangkan 2 gol melalui Luciano Goycocea dan Andrew Jung. Kemenangan di depan mata Persib harus buyar setelah Livera berhasil mencetak gol di menit ke-83. Sejatinya Persib mencetak 3 gol, namun wasit menganulir gol Kakang Rudianto di menit ke-50. Hasil ini membuat kedua tim harus puas berbagi poin dan cukup merugikan Persib karena kehilangan 2 poin. Seusai laga, pelatih Persib Boyan Hodak tidak berkomentar banyak. Ia hanya menyinggung keputusan wasit Eko Saputra lalu meninggalkan ruang konferensi pers. Ia bersama pemain Persib Fran Putros hanya memberikan komentar pertandingan sekitar 1 menit saja. Saya selalu menghormati media, saya menghormati pekerjaan Anda, tetapi saya tidak bisa berbicara tentang wasit hari ini. Jika saya tidak berbicara tentang wasit, maka tidak akan ada hal lain yang bisa dibicarakan mengenai pertandingan ini. Jadi karena hal ini, saya lebih baik tidak memberikan pernyataan apapun karena saya akan dihukum, ungkap Boyan Hodak. Usai mengatakan kata-kata itu, ia pun langsung berdiri dan meninggalkan ruang konferensi pers. Boyan tampak begitu kesal dan kecewa dengan hasil pertandingan, yang mana keputusan wasit memang begitu banyak merugikan Persib. Di ambang pintu, Boyan Hodak sedikit menambahkan komentarnya. Itu saja cukup, saya tidak mau membicarakan tentang wasit, dan langsung meninggalkan ruangan, tuntasnya. Persib Bandung ditahan imbang Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo. Dalam laga ini pun menyedot perhatian publik setelah berbagai kejanggalan atas keputusan wasit. Sebut saja saat Eko Saputra menunjuk titik putih setelah pengecekan VAR yang berujung pada gol Persebaya, hingga gol Kakang yang dianulir wasit. Namun di media sosial ramai beredar netizen menyoroti pergantian 6 pemain yang dilakukan Persib Bandung. Sesuai regulasi Superliga, tim hanya diizinkan sebanyak-banyaknya 5 pergantian cadangan yang dapat bermain dalam pertandingan. Netizen pun mempertanyakan keputusan Persib yang melakukan 6 pergantian pemain
dan berpotensi mendapatkan hukuman WO atau kalah 3-0 dari tim tuan rumah. Namun hal ini diatur dalam pasal 47.2. Tentang mekanisme pergantian pemain, terdapat poin C yang menyebutkan bahwa pergantian pemain tambahan di luar kuota pergantian pemain dapat dilakukan. Merujuk pada law of the game, pergantian pemain tambahan di luar kuota pergantian pemain yang telah digunakan dapat dilakukan apabila terjadi cedera pada kepala. Tulis regulasi Superliga. Saat catur yang mengalami pendarahan di kepala, Persebaya dan Persib otomatis mendapatkan tambahan kuota pergantian pemain, sehingga ini diperbolehkan dan tidak berakibat hukuman apapun tuntasnya. Kapten Persib Bandung, Mark Locke, meluapkan kekecewaannya seusai timnya ditahan imbang tuan rumah Persebaya Surabaya. Menurut Mark Locke, Maung Bandung sejatinya pantas membawa pulang kemenangan dalam laga yang berakhir imbang 2-2 tersebut. Mark Locke menilai Persib seperti kehilangan 2 poin penting di pertandingan ini. Ia juga secara terbuka menyinggung kepemimpinan wasit yang dianggapnya merugikan timnya pada laga tersebut. Saya rasa kami melepas 2 poin. Kita kehilangan 2 poin, harusnya kita menang. Semua bisa terlihat keputusan wasit hari ini sangat-sangat buruk. Kita kehilangan 2 poin, tidak senang, semua pemain tidak senang. Tapi kita harus fokus ke pertandingan berikutnya. Meski kecewa, pemain kelahiran Amsterdam itu menegaskan tim harus segera bebenah. Ketika ditanya soal evaluasi apa yang harus dilakukan untuk laga ke depan, ia pun membaginya ke dalam 2 aspek, yakni faktor luar dan faktor internal tim. Mungkin kalau dari luar, kita sudah tahu evaluasinya seperti apa. Dari dalam, kita harus bisa cetak gol lebih banyak, kita ada banyak peluang di hari ini. Selain efektivitas penyelesaian akhir, Mark Locke juga menyoroti antisipasi terhadap serangan balik lawan yang dinilai masih perlu diperbaiki oleh Persib. Kita juga harus lebih pintar dalam menghadapi counter attack. Kita harus waspada karena kita masih terlalu mudah untuk gol kedua tuntasnya.